Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kalah. Ya. Lalu mati. Baik, saya salam dulu ya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini maupun yang mengikuti online service. Bapak Ibu pastikan semua dalam keadaan baik ya. Dalam pemeliharaan Tuhan tetap pertahankan, tingkatkan iman dan berbagi kasih di dalam Kristus. Pagi tadi kita berbagi di sini firman Tuhannya adalah sebenarnya pagi tadi saya lebih dibawa bukan emosi manusiawi saya tetapi emosi spiritual saya masuk. Saya punya satu hasrat yang dalam sebenarnya pagi tadi itu supaya kita tenggelam di dalam alam tanpa batas. Saya seringkali menggunakan alam tanpa batas ini mengganggu sebagian cara berpikir orang. Apa itu alam tanpa batas? Udahlah, kenapa sih Babe pakai bahasa seperti itu? Kami nggak ngerti lah. Udah hadirat Allah aja lah ya. Kalau kita masuk ke dalam hadirat Allah dalam sebuah dimensi alam nyata ini, manakala kita masuk kepada hadirat Allah, kita akan mengalami banyak hal yang memang kita nggak bisa mengerti. Kita nggak bisa mengerti, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya kita bisa mengerti karena Tuhan memberi pengertian buat kita. Dada amin nggak apa-apa. Jikalau Bapak Ibu pernah mengalami peristiwa seperti itu, saya yakin deh ya. Waktu saya sedang menyampaikan Bapak Ibu seperti sedang menikmatinya kembali. Sebagai contoh, satu hari saya ketemu teman saya dari Amerika. Waktu itu saya sama Nyak di kota apa ya saya lupa. Setelah kami adakan konferensi di Pasadena, lalu kami pindah ke satu kota ada pelayanan. Karena suaminya itu adalah juru masak istana kepresidenan Saddam Hussein. Ya, orang Arab tapi Kristen. Ini benar. Saya numpang di rumah dia karena istrinya itu tukang mendriver saya. Mamanya itu orang Indonesia, namanya Ibu Shana ya. Ibu Shana juga itu. Mungkin karena namanya sama istri saya, tiba-tiba kami jadi akrab. Kenapa akrabnya? Waktu kami permohonan visa, sama-sama dapat sekian banyak gugur, sehingga kami berangkatnya sama-sama. Lalu selesai acara konferensi, saya dibawa ke rumah dia, nginap lagi beberapa hari. Wah, ini berkisah lagi nih. Apa sih? Nggak usah panjang-panjang lah. Nah, karena suaminya itu pagi-pagi saya mulai cerita tentang pengalaman saya makan mangga asam. Itu mangga asam Indonesia, itu kalau yang mengkal buat Jakarta itu namanya mana lagi. Walaupun mentah, enggak asam, agak manis ada asamnya. Apalagi yang Thailand punya. Selain dia itu enggak asam, dia juga enggak manis, garing, mengkel. Kalau dimakan dengan dicocolin dengan terasi, pakai garam, kasih cabai sedikit, rasanya luar biasa. Mertua liwat pun kayaknya lupa katanya. Waktu saya cerita dia bengong. Dia tanya istrinya, pastor lagi ngomong apa? Bukan dia gak ngerti bahasa saya. Coba dia gak tahu apa yang saya cerita. Gak punya reaksi secara fisik. Kenapa? Karena belum pengalaman. Tanya sampingnya, kamu gak ngerti gak sih maksud pastor itu? Tanya, ngerti gak? Gak ngerti gak apa-apa. Saya gak mau jelaskan. Jikalau kita mempunyai pengalaman sama Tuhan, tak kala waktu itu disampaikan, reaksi fisik kita berbeda Pak Bu. Jikalau kita punya pengalaman sama Tuhan, waktu kita menaikkan satu pujian, reaksi fisik kita berbeda. Cara penyembahan itulah bisa membuktikan siapa yang punya pengalaman sama Tuhan atau siapa yang cuma hanya emosi dengan Tuhan. Tuhan gak bisa dibuat-buat. Tuhan itu real, kerjanya nyata. Dan menyisakan dampak-dampak yang pasti berapliasi kepada dinamika yang lain. Ya, kepada dinamika yang lain. Artinya kalau saya berubah,
nonsen kalau saya tidak bisa bawa perubahan di tengah kehidupan saya. Minimal istri saya, anak saya, dan keluarga saya. Sebenarnya saya bisa menggunakan beberapa kesaksian tentang peristiwa kejadian di tengah keluarga saya. Dan ini real. Pada tahun 93, saya dalam kondisi galau. Perjumpaan saya dengan Tuhan yang kedua kalinya yang mengalami spektakuler alam supranatural, yang saya pernah katakan bahwa alam tanpa batas itu membuat pelayanan saya semua juga berubah. Saya hanya punya satu pemahaman teologi yang terbatas itu, saya kepengen keluarga saya dilayani sama satu kapasitas, satu fasilitas yang cukup. Saya bilang sama teman-teman, kalian enak di Jakarta. Kenapa? Di Jakarta fasilitas ada, semuanya ada. Kami di Pontianak apa yang ada? Telepon aja mesti muter. Enggak, yang ini. Belum ada yang begini. Oh bukan, yang begini belum. Kalau yang gini udah ada. Halo, sekarang bukan kan gini. Tapi sekarang bukan yang begini lagi. Kalau kita tanya, kamu nanti jam berapa begini? Ya, udah lain ceritanya kan kira-kira. Teleponnya pakai ini sekarang. Betul gak? Udah kemana-mana. Nah pada waktu itu saya merasa, saya gak ada yang nolong saya. Tapi saya rindu ada satu pemulihan keluarga saya yang memang latar belakang kami semua non-Kristen. Hidup dengan berbagai dengan berbagai kejadian latar belakang yang tanpa kenal Tuhan. Tapi bilang tanpa kenal Tuhan juga salah, punya agama lah kira-kira gitu. Nah satu hari saya sedang menyembah Tuhan, sore-sore. Nah ini saya cerita aja, apa sih nanti maksudnya narasi apa yang saya mau bangun? Ya saya mau bagikan firman Tuhan malam ini. Waktu saya mengalami spiritual pengalaman saya, tadi saya katakan pengalaman kita akan selalu berinteraksi kepada terjadilah sebuah transformasi atau terjadi sebuah reduksi ya. Mungkin bisa bilang reduksi ya. Atau radiasi ke orang lain. Seperti hukum fisika, hukum termo, ya, hukum perpindahan energi gitu loh. Jadi waktu pemanasan saya sedemikian rupa akan terjadi pemindahan ke sampingnya. Dan betul. Niat saya cuma satu, saya tidak mau panggil, yang sini, tak doakan kamu enggak. Anak-anak, fit sini, enggak, tanya mereka enggak. Tapi ada kalanya tertentu yang lain iya, tapi kalau ini enggak. Evan sini enggak, Esi ini enggak. Saya menyembah. Pada titik didih, istilah titik didih itu titik kulminasi lah ya, boleh ya. Ngerti enggak kulminasi? Titik ledak lah ya, bahasanya. Titik ledak lagi kira-kira gitu. Istri saya langsung dia dari jauh. Reaksi fisiknya terjadi, dia nangis, dia peluk saya. Saya tahu pasti terjadi karena Tuhan bekerja. Saya nggak tahu, kenapa lu? Cengeng lu ya? Enggak, saya tahu. Dan itu terjadi apa yang menjadi niatan saya. Niat yang konsisten saya bilang. Niko. Menghasilkan urapan. Kalau datang anak saya yang besar, yang David. Kalau David dia masih ingat dia bisa cerita itu gimana. Dia memeluk saya. Pak. Maafkan saya Pak. Saya gak rekam. Elvan dan Elsie waktu itu masih kecil. Tahu umurnya berapa? Mungkin 6 atau 7 tahun ya waktu itu ya. Dia tarik kaki saya, dia nangis. Dan itu namanya terjadilah transformasi. Tanpa harus campur tangan satu manusia. Nah itu yang saya istilahkan ibadah yang melepaskan kuasa. Yang ibadah yang melepaskan kuasa. Bukan ibadah secara rutinitas keagamaan. Tapi setiap kita namanya ibadah, setiap kita namanya doa harus memiliki sebuah standar spiritual. Bukan standar manusia kemegahannya. Terkadang kita akan mengambil porsi.
Kita tidak menyediakan standar ilahi, tapi kita menyediakan standar manusiawi. Salah enggak? Sebenarnya kalau kita menaikkan standar manusia, itu tidak salah. Tetapi kalau standar manusia itu diurapi setingkat di atasnya lagi, jauh lebih baik. Amin. Nah, topik sore ini adalah ibadah yang melepaskan kuasa. Kita baca ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayat ini saya coba konstruksi ya. Untuk Anda-Anda yang sore ini saya ajak simak pelan-pelan. Saya berharap lepas ibadah dipraktikkan di rumah. Kita memang gak punya waktu praktik terlalu jauh. Memang saya udah rencana Sabtu ada namanya Saturday prayer lagi. Ya, tapi saya belum ngomong sama lain-lain. Tapi bagaimana saya juga sudah kasih tahu sama beberapa orang. Ya hanya keluarga kecil saya, kita tetap mau doa bersama. Membiasakan diri mengalami spiritual. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 40 berkata seperti berikut. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Satu ayat. Tapi kalau Anda mau ketemu ceritanya, narasi lengkapnya, baca di rumah ya. Apa sih peristiwanya? Peristiwanya itu adalah Dorcas atau Tabita. Mati. Mati problem enggak? Yang namanya sebuah masalah itu problem kehidupan. Pada saat itu Tabita itu menjadi sebuah simbol masalah kehidupan. Dan saat itu bukan pandemik, tapi saat itu ada kematian. Dan tiap orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi apapun seharusnya dia mempunyai memori dasar, yaitu memori keimanan. Karena percaya dia beragama, Yesus Kristus Tuhan, pasti dia harus mempunyai memori dasar itu, kepercayaan dia. Maksudnya apa? Kepercayaan yang ada di memori dasarnya harus meng-carry dia. Artinya harus membawa dia datang untuk percaya kepada Tuhan. Entah ngerti atau tidak ngerti itu nomor 2. Nomor pertama yang penting datang kepada Tuhan dulu. Niat dulu, bilang niat dulu. Jikalau Bapak Ibu punya niat pasti punya jalan keluar. Sebab ada firman berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan filsafat dunia juga mengatakan, peribahasa dunia juga mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bahkan peribahasa dunia lebih ekstrim lagi. Walaupun di mulut macan ku terkam. Tuh anak muda biasanya ngerti itu maksudnya apa. Itu biasanya apa? Kata malaikat, pet gitu ya. Gombal. Ya. Walaupun nun jauh di sana ku daki katanya. Ya itu kalau jatuh cinta. Oke. Nah, mereka menghadapi masalah datang kepada Petrus. Karena Petrus adalah seorang hamba Tuhan. Nah, ini saya mau ajak Anda. Sebagai orang percaya dan sebagai hamba Allah menghadapi persoalan. Dia tidaklah mengikuti kelatahan. Doa itu bukan latah. Ibadah itu bukan latah. Ngikuti orang. Apapun yang kita buat biarlah smart. Sekarang ada smartphone. Ada smart home. Sudah tahu smart home? Cerita teman saya dari Hong Kong. Dia punya rumah namanya smart home. Sekali waktu datang temannya dari Amerika. Gelap rumahnya. Pas yang punya rumah, suaminya namanya Lam Teng On. Karena si bule ini gelap dia bilang, Lam Teng On. Terus dia bilang, yes
Saya punya suami. Padahal agak beda, ya dicocok-cocokin aja lah. Terus istrinya bilang sama dia, katanya, dia panggilin kau. Oh, kok tahu nama saya? Gitu loh. Kenapa? Karena rumahnya sudah disetting, biasanya di rumah dia disetting kalau bilang turn on, langsung terbuka. Atau sekarang apa? Sherry open door, buka juga. Ada ya Sherry atau Sari? Saya nggak ngerti itu. Pasti sih namanya Sari juga. Sherry open door. Kamu panggil saya ya? Bukan, nama saya Sari. Hanya lucu sedikit aja ya, biar Anda tidak tegang. Supaya jangan tegang. Nah itu namanya smart home, ngerti gak? Tahu smart home ya? Rumah pinter, serba elektrik. Sudah ada belum? Udah ada. Ketemu saya sebenarnya bagus. Saya bilang, saya ada smart car. Saya lebih hebat lagi. Jam 9 saya mau ke gereja. Saya gak perlu Mr. Lampton on atau Mrs. Sherry, gak perlu. Sak ada di mana? Mobilnya sampai smart car. Dan ada smart chart. Tinggal saya lihat sudah dibersihkan belum laporannya, belum. Roma sudah di desinfektan, sudah. Nah itu smart guy. Ya, jadi kita lebih hebat sebenarnya. Tetapi yang benar adalah smart spirit. Saya mengikuti runtutan atau tuntunan Tuhan. Smart itu. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Pak, Bu, waktu Petrus begitu melihat masalah, dia tidak langsung melata dan dia tidak langsung berdoa sesuai dengan pengalaman, bertindak sesuai pengalaman, dia datang kepada Tuhan. Kalau Anda lihat ya, dia berdoa. Kata apa? Kata kita apa? Sebelum dia memerintahkan mayat itu bangkit, dia berdoa. Ketika kita simak pelan-pelan tentang ayat ini, kata berdoa di sini, ya, kata berdoa di sini adalah berhadapan dengan Sang Ilahi. Waktu dia datang kepada Sang Ilahi, dia ngapain? Dia melihat apa sih Tuhan yang mau saya kerjakan. Ketika waktu dia melihat, Tuhan memberitahukan kepada dia, perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Waktu Tuhan katakan, perintahkan dia bangkit, itu ada kuasa turun atas dia. Seperti waktu Yehezkiel. Tuhan bilang, Yehezkiel datang. Kau lihat apa? Tulang berulang. Yehezkiel tahu gak? Tahu. Tapi tak berdaya. Tuhan tanya, bisakah itu dihidupkan kembali? Apa jawabannya Yehezkiel? Bisa, enggak. Tuhan engkau tahu. Berikan nafas. Dan perkataan Tuhan yang diterima itu yang menjadikan dia punya kuasa. Pak, Bu, hari-hari ini setiap kita harus bisa menerima impartasi ilahi. Impartasi energi surga. Dari mana kita bisa dapat? Keheningan kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau saya menggunakan teori perpindahan energi, kayaknya kadang-kadang orang agak susah. Jadi gini aja, kalau kita datang kepada Tuhan, bukan kita cuma datang kepada kegelapan, Pak, Bu. Tadi lagu yang dikatakan apa? Bukalah mata hatiku. Bagus loh, gereja kita diajarkan apa itu mata hati. Kalau kita menutup mata bukan karena kita punya agama, Pak, Bu. Sebenarnya soal tutup mata tidak tutup mata itu bukanlah standar untuk kita berdoa. Tapi kenapa kita tutup mata? Artinya kita memerlukan sebuah dimensi baru. Dimensi roh. Nah kalau dimensi roh berarti kita menggunakan
optik ilahi, yaitu adalah mata ilahi. Mata ilahi itu adalah iman kita. Apa itu iman? Iman itu akal budi kita yang terkondisi oleh firman. Ngerti ya maksudnya? Pikiran perasaan kita yang sudah punya pengalaman dengan firman. Kalau nggak punya pengalaman itu bukan iman, itu amin aja. Habis itu aman. Tapi kalau kita punya pengalaman sama Tuhan, maka waktu kita berpikir tentang Tuhan, itu kita bisa rasakan seperti saya ngomong tadi tentang soal mangga. Waktu saya bilang mangga, Anda langsung kepikir. Oke, satu ya kalau mangga, langsung Anda bisa bereaksi secara fisik. Tenang, saya bukan mau hipnotis, saya mau ajak Anda untuk sedikit untuk memainkan pikiran. Perhatikan saya. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Apa yang Anda pikirkan? Pasti Anda pikir saya lagi ngomong. Terus saya bilang apa? Di Libanon ada ledakan. Apa yang Anda pikirkan? Asap. Banyak mati. Betul? Karena Anda sudah dengar. Di Bali pantai indah. Anda pikir apa? Anak-anak muda tahu. Banyak orang bule sedang berselancar. Yang agak lebih ekstrim lagi. Nah, saya lihat dari banyak tertawa. Pakai bikini katanya. Kira-kira begitu kan? Karena Anda pernah tahu. Nah, waktu saya memperkatakan, saya sedang membangkitkan emosi manusiawimu, pengalamanmu, mengeluarkan file yang ada di dalam memori pikiranmu untuk mengingat pengalaman kamu. Itulah sebabnya waktu Anda mau berdoa, panggillah Bapa di sorga. Dikuduskanlah namamu. Sebenarnya hanya 2 kalimat kita harusnya udah mau. Itu udah gemetar. Sensasi jasmani itu sudah terasa. Dan itu memang benar. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu ya Tuhan. Itu ngalami transformasi. Ngalami yang namanya imparstasi ilahi. Dan niatmu kau sampaikan kepada Tuhan. Manakala iman kita terbangun, jiwa kita kuat, batin kita diurapi. Saat waktu kita mengerjakan segala sesuatu. Berapa minggu lalu saya pernah berkhotbah di sini. Perkataan Tuhan adalah hikmat, menumbuhkan pengetahuan dan kepandaian. Itulah. Jadi kita tidak usah ngotot. Belajar is okay. Punya ilmu dunia is okay. Tapi kalau punya Tuhan akan kenaikan tingkat. Karena waktu saya nggak panjang-panjang. Saya nggak akan bisa jelaskan detail. Tetapi kesempatan lain saya akan jelaskan. Bagaimana cara kita masuk ke dapat dimensi yang namanya terobosan ilahi. Jadi saya tutup dengan kalimat begini. Waktu kita berdoa. Kata iman menggunakan rasio. Kata iman itu bukan seperti kita meditasi seperti orang-orang lain yang mungkin pengertian kosongkan pikiran saja. Hati-hati nanti kerasukan lagi. Bukan. Tapi pikirkan Tuhan sesuai dengan firman pengetahuan kamu. Rasakan Tuhan. Maka energi itu akan berpindah ke dalam memori hatimu. Itu namanya terjadi radiasi. Ya, perpindahan energi radiasi ya. Anda diri aja di matahari. Lama panas. Begitu pulang Anda coba diukur dengan termoscan itu. 38. Langsung masuk rumah sakit. Bukan, itu radiasi matahari. Anda keluar dari mobil, mana ada yang keluar dari mobil bisa 37. AC. Coba ya jalan-jalan dulu di luar gitu, ke matahari. Pasti di atas 37. Itu kira-kira, itu radiasi. Itulah yang kita hubungkan dengan atas. Dan yang paling luar biasanya karena kita punya iman,
maka kita ini menjadi konduktor. Ngerti ya? Menyimpan. Nah, waktu kita tersimpan, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi media untuk mentransfer ke kiri kanan kita. Maka datang ibadah begini bagus, selain doa pribadi. Kita lagi lemah, Anda lagi duduk, akan terjadi namanya apa? Terjadi namanya perpindahan. Itu nama apa? Istilahnya apa ya? Istilah dalam mekanikalnya apa? Dalam fisikalnya apa namanya? Konveksi ya. Ya, konveksi. Konveksi kenapa? Terjadi perpindahan antar dua kutub. Kalau panas ya akan pindah begitu, bukan radiasi. Kalau radiasi kan sinar, konveksi. Kalau nggak salah ya maafin saya juga hafal. Konveksi. Karena ada 3 ya, konveksi, radiasi, satu lagi apa namanya? Konveksi, radiasi, konduksi. Nah, konduksi. Ya, konduksi itu istilahnya gini, terpindah gitu. Maka kalau kita lagi duduk sama-sama ini konduksi namanya. Satu ruangan ini ada orang yang sudah penuh gitu. Anda lagi lemah gitu. Tidak apa-apa. Justru datang ke gereja jauh lebih baik daripada tidak di gereja. Benar. Kenapa? Mungkin kalau Anda lagi pusing mikirin gitu, datang gitu. Anda niat saja itu sudah terbuka, namanya vakum kulit itu udah niat sedot tuh. Itu semua yang baik-baik datang. Waktu Anda duduk, itu seperti kayak kebetulan. Duduk karena orang lagi on fire. Anda lagi pusing, dia masuk itu. Tiba-tiba Anda merasakan ketenangan. Nah, dan juga kalau Anda lagi pergi ke satu tempat umpamanya tempat yang agak aneh, agak asing gitu ya. Anda lagi duduk, kata Ayub apa tang? Waktu lagi duduk tiba-tiba merinding. Ya kan ada tuh, terasa gak nyaman. Itu juga energi negatif. Seharusnya kalau kita orang yang sadar, ya udah langsung pindah. Jangan sok ilahi gitu, sok beriman gitu, tengking aja. Artinya ada sesuatu yang mulai mencengkrami kamu. Kamu gak siap, kamu kurang. Energi kita kurang. Maka pada saat itu paling bagus langsung berdoa. Bermeditasi dalam bahasa lidah. Kalau Anda memang sudah penuh roh. Berdoa dalam hati itu namanya. Ngalami impartasi dari surga. Dan ini kalau terjadi namanya reaksi-reaksi tertentu ya. Ini bicara. Kalau Anda mau usaha juga sama. Kita diam dunia usaha, kalau kita udah penuh seperti itu, kita lagi berkomunikasi, ada seseorang yang punya niat jahat gitu, dan dia menggunakan bahasa-bahasa, teknik perkataan yang menjebak kita. Jangan takut kalau Anda kepenuhan. Tuhan berkata, aku yang mengatur bahasa kamu dan pikiran kamu. Tiba-tiba kita mempunyai sebuah konstruksi bahasa, dalam dialog itu kita bisa memenangkan dalam sebuah argumentasi. Itu namanya apa? Kecerdasan di dalam perkataan spiritual. Seringkali saya kalau konsultasi, Anda pikir, wah saya hebat. Enggak. Saya sedang menunggu apa yang ada pada kamu, saya buat dapat dari surga. Semakin banyak yang kau berikan pada saya semakin banyak dikasih dari surga. Justru kalau orang semakin merepotin saya semakin diberkati. Ngerti enggak? Kalau saya semakin merepotin orang, saya semakin akan dijauhkan Tuhan. Maka itu jadi manusia, jangan ngerepotin orang. Bilang sama-sama, jangan ngerepotin orang. Belajar membuat orang menjadi aman. Kehadiran kita membuat orang menjadi damai. Maka itu kalau ngomong, janganlah banyak memperkatakan negatif terhadap orang. Dan janganlah kita memperkatakan hal-hal negatif. Ketika kamu memperkatakan sesuatu, maka itu yang akan datang mengganggu pikiran kamu. Kalau pikiran kita sudah terganggu, istirahat kita terganggu, fisik kita terganggu, imunitas kita juga sudah mulai turun, maka kelemahan tubuh. Dalam jiwa yang kuat terdapat apa? Tubuh yang sehat. Dalam jiwa yang rapuh terdapat tubuh yang lemah. Haleluya, mari bangkit berdiri. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.
sekalian, ini serius. Ini serius. Walaupun kita mungkin pengajarannya singkat-singkat aja. Tapi waktu engkau mengatakan mulialah namamu. Kan tadi kan ada perkataan kan. Kalau saya bilang di Banon terjadi ledakan, kok bisa tiba-tiba lihat asap. Tiba-tiba tahu ada kematian kan. Kenapa waktu mulialah namamu Tuhan. Bisa gak lihat kemuliaan Tuhan? Jikalau memang gak bisa, ini ada persoalan dengan imanmu. Mulialah namamu Tuhan. Terasakan, pikirkan. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Bagus, sekali lagi. Pikirkan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Berkat ilahi. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kalau Anda merasakan diberkati, sudah penuh, apa saja yang Anda alami, katakan, Bab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Baik Pak Bu, saya akan berdoa untuk tutup. Pesan saya buat kita semua, kesalahan yang saya dapatkan dari Tuhan buat saya. Saya terlalu banyak mengajarkan Anda secara aplikatif kepada teknik-teknik ketepat. Sulit untuk orang mencapaikan, kadang-kadang pengertiannya nggak nyambung. Tetapi Tuhan mengatakan, itu nanti akan terjadi secara relatif, relasional mereka, relasi mereka akan terjadi terkonstruksi sendiri. Tetapi yang terpenting adalah ajarkan mereka menggali sumurnya. Jikalau sumurnya sudah mulai temukan mata air, hilanglah air mata mereka. Dan yang ada adalah sukacita. Tuhan sederhana. Dia tidak mau mengajarkan bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi wanita Samaria. Dia cuma katakan, galilah sumur. Itulah sebabnya sepanjang beberapa minggu ini saya mengajak Pak Bu. Kalau buat pengajaran tentang mekanisasi saya punya. Tapi saya tahu sekian tahun itu sepertinya gagal. Tapi hari ini yang saya pernah punya pengalaman sederhana saja. Waktu saya dalam keadaan galau, kacau. Saya bilang Tuhan tak berdaya. Tiba-tiba ada suara, lu mau apa? Gua mau Tuhan. Ketika gue bilang gue mau Tuhan, itu berarti niat saya. Niat saya yang konsisten, saya terus melihat. Masuk ke alam supranatural, seakan-akan. Dunia berhenti sejenak untuk saya. Saya baru ngerti sekarang ini, itu bukan berhenti. Saya masuk ke ruang tanpa batas, ruang yang gak ada waktu. Fisik saya memang ada di dunia yang saat ini ada waktu. Tapi
manusia batin saya masuk ke ruang itu. Saya teringat ini sekali waktu saya khotbah bukan di sini. Saya nggak tahu di gereja mana. Saya berjalan kira-kira 5 langkah. Terus saya lihat kok tubuh saya ada di situ. Saya sempat kaget. Saya pikir apakah ada pengangkatan atau terjadi. Rupanya saya sedang terjadi namanya di alam supranatural. Memang agak merinding ceritanya. Saya pernah ngalami seperti itu. Nah, itulah sebabnya mari penuhi terus energi sorga. Mungkin sekali waktu Anda sedang bawa mobil, tiba-tiba kok kayak Anda mobilnya jalannya kok enteng banget. Mobil sih gak enteng. Perasaan Anda saja, psikologi kamu. Waktu kamu kok dagang rasanya enak banget gitu ya, komunikasi. Itu bukan enak, kamu sedang kondisi spirit. Ngerti gak? Nah ini yang saya mau ajarkan, mari perbanyak adakan apa? Hubungan. Jangan banyak bicara sama Tuhan, lihat aja Tuhan. Kalau Anda gak punya pengalaman, kita banyak catat pengalaman. Pengalaman yang paling bagus, Bapa di sorga, dikuduskan namamu. Mungkin Anda bisa ada sensasi jasmani ya, tahu sensasi kan ngerti ya? Sensasi tiba-tiba tersenyum sendiri. Saya pernah, ini Mak Baja istri saya pernah bilang, lu kayak orang gila katanya. Karena saya tertawa sendiri gitu di taman waktu di Jakarta. Saya tertawa sendiri, saya ngomong sendiri gitu. Karena memang itu reaksinya. Ya memang lu kayak orang gila. Ya lu lihat gue kayak gila tapi gue sebenarnya gak gila gitu. Ngerti gak? Kira-kira gitu. Dan gak masalah. Itu pasti akan terjadi kontradiksi sama orang-orang yang terlampau logika gitu. Padahal sebenarnya bukan dia gak ngerti. Dia belum sampai ke situ aja. Nah saya coba dorong Anda semua. Tapi syaratnya tidak harus dengan firman. Jangan coba-coba masuk ke ruangan tanpa batas, di situ banyak makhluk-makhluk lain. Beberapa hari lalu saya pagi-pagi lagi ngalami di ruang tanpa batas, tiba-tiba ada seekor ular nyerang saya tapi tiba-tiba hancur. Saya belum sempat ngomong sama Nya. Siang waktu saya keluar rumah, di depan rumah saya berceceran darah. Saya dibuka CCTV katanya ada burung apa? Corona ya. Ya corona kan apa? Kelelawar kan? Terbang katanya bolak-balik. Nggak tahu dia makan apa. Terus saya bilang ini ada serangan. Karena saya sedang mengajarkan tentang soal spiritual. Peningkatan keimanan Bapak Ibu. Rupanya memang itu penting. Tapi jangan takut. Ada perlindungan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Baik, tangan terangkat. Pak Bu. Diberkatilah sekalian semua di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Anda perbuat, buatlah bagi kemuliaan Tuhan. Yang hadir maupun di rumah. Persembahanmu juga untuk membagi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan roh Tuhan yang kudus membawa sekalian sampai Dia datang kedua kali. Haleluya. Amin.